Selamat siang Sobat Ilmiah. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang second order SEM dengan menggunakan partial square atau menggunakan PLS. Ini yang jadi permasalahan adalah seringkali di dalam suatu penelitian, suatu konstruk itu tidak hanya terdiri dari indikator saja, tetapi kontrak dalam penelitian terdiri dari beberapa dimensi, dan dimensi terdiri dari beberapa indikator. Contohnya, kepuasan kerja terdiri dari dimensi kepuasan atas gaji, kepuasan atas pimpinan, kepuasan atas teman, dan masing-masing dimensi tersebut terdiri dari beberapa indikator. Jadi seperti ini. Ini untuk variabel konstruknya itu adalah kepuasan kerja. Kemudian ada kepuasan kerja ini terdiri atas kepuasan atas gaji, kepuasan atas pimpinan, kepuasan atas teman. Ini adalah dimensinya atau first order. Kemudian kepuasan kerja ini adalah second ordernya. Sementara kepuasan kerja itu terdiri dari 4 indikator. Kepuasan atas gaji terdiri dari 4 indikator, kepuasan atas pimpinan juga 4 indikator, kepuasan atas teman juga terdiri dari 4 indikator. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, kepuasan kerja ini terdiri dari 3 dimensi, yaitu kepuasan atas gaji, kepuasan atas pimpinan, dan kepuasan atas teman. Ini masing-masing indikatornya, kepuasan atas gaji ada 4, kepuasan atas pimpinan juga ada 4, kepuasan atas teman juga ada 4. Kemudian variabel lain, variabel endogennya, yaitu kinerja karyawan, itu tidak terdiri dari dimensi-dimensi, langsung indikator. Ada 4 indikator di sini. Dengan demikian, ini nanti kita pada saat melakukan analisis second order ada beberapa nilai yang harus kita cermati, yaitu pada outer model ada convergent validity, ini nilai loading faktornya di atas 0,7. Kemudian composite reliability kriterianya di atas 0,6. Kemudian nilai average variance extracted atau AV itu harus di atas 0,5. Kemudian pada validitas diskriminan ini nilai akar kuadrat dari AV harus lebih besar dari korelasi antar kontrak variabel laten. Sementara pada inner model, uji signifikansi p-value di bawah 0,05, maka baru dinyatakan signifikan. Kemudian R square itu ada 3 kriteria, kalau di atas 0,67 kuat, di atas 0,33 moderat, dan di atas 0, sampai dengan 0,19 itu lemah. Kemudian ada R size effect, itu 0,02 lemah, 0,015 moderat, dan 0,35 kuat. Itu apa kriteria. Sekarang kita coba dengan menggunakan data ini. Ini adalah datanya. Datanya itu menggunakan Microsoft Excel yang disimpan dalam ekstensi CSV. Ini adalah indikator-indikatornya. Sekarang kita langsung kita buka PLS-nya. Nah, ini adalah software PLS-nya. Sudah kita buka. Kita buat project-nya, create new project. Saya kasih nama second order 1 misalnya. Karena tadi saya sudah latihan menggunakan second order. Kemudian saya import datanya. Ini datanya di Excel second order PLS 3. Saya open. Oke. Nah, ini
kita buat dimensi yang pertama. Dimensi yang pertama kepuasan atas gaji. Kemudian dimensi yang kedua kepuasan atas pimpinan. Kemudian eh, dimensi yang ketiga kepuasan atas teman. Ada 4 juga indikatornya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk semuanya, yaitu untuk konstruk kepuasan kerja, sehingga semua indikator kita masukkan di sini. Nah, ini semuanya kita masukkan dari indikator kepuasan atas gaji, kepuasan atas pimpinan, kepuasan atas teman. Supaya tidak mengganggu ini indikatornya, kita hidden saja, klik kanan, kemudian hide indikator. Nah, sudah. Kemudian kita hubungkan. Nah, kemudian yang berikutnya untuk variabel endogennya adalah kinerja karyawan. Ada 5 indikator di sini. Ada 5 indikator ya. Ada 5 indikator. Ya, taruh kanan saja indikatornya. Nah, kemudian nama-nama variabel saya ganti. Ini rename kepuasan atas gaji. Kemudian kepuasan atas teman. Kepuasan atas pimpinan. Kepuasan atas teman. Kemudian di sini adalah kepuasan kerja. Oke. Kemudian di sini adalah kinerja karyawan. Nah, sudah saya kasih nama semua. Tinggal saya analisis, calculate, algorithm, star calculation. Nah, ini eh, yang pertama yang perlu dilihat adalah pada nilai faktor loadingnya ini. Ini untuk kepuasan atas gaji, faktor loadingnya semuanya di atas 0,7, kepuasan atas pimpinan juga di atas 0,7 semua, kepuasan atas teman juga di atas 0,7 semua. Kemudian di sini untuk second ordernya, first ordernya juga seperti itu, di atas 0,7 semua. Kemudian di sini untuk konstruk kinerja karyawan juga di atas 0,7 semua, sehingga semuanya dinyatakan valid. Kemudian yang berikutnya, yang perlu kita lihat adalah pada konstruk reliability. Ini kita lihat alfa kronbachnya semuanya untuk semua variabel dan dimensinya itu semuanya di atas 0, di atas 0,6 semua. Alfa Kronbach, composite reliability, rho alpha juga di atas 0,6 semua. Kemudian nilai AV-nya juga ini tinggi-tinggi di atas 0,5 semua. Kemudian yang berikutnya untuk R square kita lihat, R square-nya juga kita lihat di atas 0,67 semua. Yang di sini nih untuk 0,72, 0,8, 0,6, tapi yang ini
dua, sehingga yang kinerja karyawan itu kategorinya lemah. Kalau yang di sini kuat, kuat, kemudian ini juga kuat, tetapi yang ini lemah, tidak masalah. Kemudian yang berikutnya, kita akan menguji hipotesis. Untuk melakukan pengujian hipotesis, kita analisis lagi, calculate bootstrapping, star calculation, kemudian kita lihat hubungan antar variabelnya. Untuk hubungan variabel pengujian hipotesis, apakah kepuasan kerja yang terdiri dari dimensi kepuasan kerja, kepuasan atas gaji, kepuasan atas pimpinan, kepuasan atas teman, itu ternyata kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini terlihat karena nilai dari signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk dimensi atas gaji, kepuasan atas pimpinan, kepuasan atas teman juga berpengaruh terhadap konstruk kepuasan kerja. Artinya memang benar bahwa kepuasan atas gaji, kepuasan atas pimpinan, dan kepuasan atas teman adalah merupakan dimensi yang tepat untuk mengukur kinerja, untuk mengukur kepuasan kerja. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada latihan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.